Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, Tuhan baik atas hidup kita. Dan pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara dan saya untuk beribadah bersama-sama melalui siaran live streaming dari Gereja Glorious Ministry. Dan kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan imani bersama dengan saya bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun saya dan saudara berada, maka di situ ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menjamah hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara, pada saat ini saya mau mengajak saudara untuk beribadah bersama-sama, tetapi sebelumnya saya akan sampaikan susunan acaranya. Pada waktu selesai doa pembukaan sebentar, maka kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, lalu kemudian kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita renungkan firman Tuhan, ada video yang akan kami tampilkan. Dan pada waktu sementara firman Tuhan berjalan, saudara, maka saya akan mengambil kesempatan untuk mendoakan setiap bagian-bagian dari poin-poin yang akan disampaikan dalam firman Tuhan. Dan kemudian nanti sebentar ada perjamuan kudus. Saya mengajak saudara dan saya untuk melakukan perjamuan kudus. Itu berarti kami memandang bahwa saudara di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing sudah menyediakan roti dan anggur supaya kita bisa mengadakan perjamuan kudus bersama. Saudara percaya bahwa ada kuasa dalam beribadah bersama-sama, sekalipun secara online, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Sebelumnya kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami siap beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, ada kuasa Roh Kudus, ada pengurapan baru mengalir dalam hidup kami pada saat ini. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan jamah kami, urapi kami, biar hadirat-Mu memenuhi kami di dalam nama Yesus Tuhan. Ada fresh anointing dari Roh-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Pada waktu kami memuji Tuhan dari hati kami, waktu kami terima firman Tuhan, kami terima dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami menerima pengurapan untuk menerima firman-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Pengurapan Tuhan mengalir atas seluruh hidup kami dalam setiap bagian-bagian acara ini. Kami siap beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau mengajak saudara dan saya untuk memuji Tuhan. Kami akan bantu saudara dan saya untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan satu video lagu yang berkata, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati.
Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa, Yesus Kristus Tuhan, Dia mulia dan luhur bagi hidup kita. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak saudara dan saya untuk diberkati dengan firman Tuhan yang pasti menguatkan hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Ada kuasa pengurapan Bapa bagi kami semua. Dan pada waktu kami menerima, merenungkan firman Tuhan, bekerja di hati kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Dimanapun kami berada, Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Rohmu bekerja, menjamah, mengubah hidup kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu pujian sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak saudara dan saya bernyanyi dengan satu video lagu yang berkata, hatimu ada bagiku. Puji Tuhan.
Haleluya, haleluya. Hati Tuhan ada di hidup kita. Dia mengasihi hidup kita dan Dia merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Tidak ada cara yang dikehendaki oleh Tuhan selain kita berserah kepada Tuhan. Berserah bukan cara terbaik. Berserah kepada Tuhan merupakan satu-satunya cara yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Baik saudara, pada saat ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Saudara, kita akan belajar berdasarkan kitab Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan baca dan saudara memperhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, kita akan lihat 5 kebenaran berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Kalau kita merenungkan saudara, kalau kita merenungkan dalam pembacaan ini, kita mendapati bahwa murid-murid Yesus berjumpa dengan pribadi Tuhan yang hidup. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Alkitab berkata pada waktu mereka berjumpa, itu adalah perjumpaan yang luar biasa. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 21, mereka berjumpa dengan Yesus, dan setiap orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Mereka bahkan mengalami mujizat kebangkitan Kristus. Saudara, Tuhan mau kita berjumpa dengan pribadinya. Sebab Yesus sudah bangkit dan Dia berkuasa. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita hadir di masa Yesus ada, khususnya pada waktu sesudah Dia bangkit sebelum naik ke surga, hari-hari ini Dia sedang menampakkan diri. Kalau kita ada di masa itu, artinya pada saat ini Yesus sedang menampakkan diri dan Dia menunjukkan dirinya. Dia adalah pribadi yang sudah bangkit dan hidup. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan yang hidup mengalami kehidupan yang baru, mengalami mujizat, mengalami pertolongan. Rindukan saudara mengalami yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan? Berjumpa dengan Tuhan. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita lihat 5 kebenaran berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Yang pertama, berjumpa dengan Tuhan yang hidup merupakan kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Sudah perhatikan di dalam Matius pasal 28, di ayatnya yang ke-5 mulai, ada seorang malaikat. Malaikat ini disuruh oleh Tuhan sendiri. Dia tidak boleh mengatakan hal yang lain. Dia hanya disuruh untuk mengatakan apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Dan apa yang Tuhan suruh itu yang diucapkan. Dan apa yang diucapkan adalah di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. "Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan Ia mendahului kamu ke Galilea." Saudara, kalau kita baca di ayat 16, Yesus dan murid-muridnya berjumpa di Galilea. Nah, di dalam pembacaan kita ini jelas sekali kita bisa melihat bagaimana malaikat itu disuruh oleh Tuhan untuk memberitahukan bahwa Tuhan mau mereka berjumpa. Bahkan sesudah malaikat itu berbicara, perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi di kubur Yesus, mereka berjumpa lagi dengan pribadi Yesus. Di Alkitab dikatakan di ayat yang ke-9, Matius 28 ayat 9, dikatakan begini, "Tetapi tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, 'Salam bagimu.' Dan kemudian dikatakan di ayat 10 bahwa, 'Pergilah, beritahukan kepada murid-muridku untuk berjumpa di Galilea.'"
Apa yang bisa kita belajar di sini, saudara? Bahwa Tuhan mau kita berjumpa dengan pribadinya. Perjumpaan tersebut merupakan kehendak Tuhan. Seperti murid-murid berjumpa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, hidup dan berkuasa. Itu kehendaknya, itu inisiatifnya, itu kemauannya. Ia yang melakukannya, ia yang merencanakan. Bahkan pertemuan itu sudah direncanakan sebelum Yesus mati di kayu salib. Saudara ingat peristiwa pada waktu Petrus diberitahu ia akan menyangkal Yesus. Pada peristiwa itu Yesus sebelumnya sudah memberitahukan bahwa nanti aku akan mati, tetapi hari ketiga aku akan bangkit. Dan Yesus memberitahu sesudah bangkit kita ketemu di Galilea. Artinya pertemuan itu sudah direncanakan. Yesus mau berjumpa sama saya dan saudara. Tuhan mau kita berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Tuhan mau kita berjumpa dengan dirinya. Biarlah ini menjadi keinginan kita. Biarlah ini menjadi kemauan kita. Sebelumnya kalau kita belajar, ini inisiatif Tuhan, ini keinginan Tuhan, hasrat Tuhan, rencana Tuhan. Dia sengaja untuk melakukan pertemuan itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, di poin pertama ini kita butuh hikmat dan pengertian Tuhan untuk menangkap kehendak Tuhan. Di poin pertama ini, berjumpa dengan Tuhan yang hidup dan berkuasa merupakan kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan butuh hikmat dan pengertian dengan urapan dari Roh Kudus. Di poin pertama ini saya mau berdoa untuk saudara. Saya mau berdoa. Saya percaya Roh Kudus sedang menjamah hidup saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus untuk memberikan roh hikmat dan wahyu, untuk memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Dimanapun kami berada, hamba berdoa untuk yang menonton video ini, yang menonton siaran langsung ini. Terima kuasa Tuhan sekarang juga. Engkau diurapi, diberkati oleh Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah dalam nama Yesus Tuhan. Bekerja, mengalir kuasa Roh-Mu di hidup kami, di hati kami, supaya kami menanggapi kerinduan Tuhan, rencana Tuhan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Yang kedua, saudara, haleluya. Yang kedua, saya mau mengajak saudara dan saya untuk lihat yang kedua. Berjumpa dengan Tuhan yang hidup karena iman kepada perkataan Tuhan. Yang kedua ini kita membutuhkan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman sendiri melahirkan tindakan dan kemauan. Tetapi iman lahirnya dari firman. Saudara, sebelum Yesus berjumpa dengan murid-murid, dia sudah mengucapkan, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak mati seterusnya, dia bangkit. Dan karena dia bangkit, dia merencanakan membuat pertemuan dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya ia kehendaki supaya merespon dengan iman. Iman itu berarti percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Setiap perkataan dari Yesus adalah perkataan yang berkuasa. Saudara, Yesus berkata bangkit kepada Lazarus, maka Lazarus bangkit. Yesus berkata kepada orang lumpuh berjalan, maka orang itu berjalan. Waktu Yesus berkata kepada anak dari Yairus, anak muda, bangkitlah, maka orang itu bangkit. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan dan ada kata-kata Yesus, maka kata-kata itu berkuasa. Pada waktu angin ribut, mereka ada di danau, Yesus tidur di buritan. Ketika Yesus dibangunkan, Yesus berkata kepada angin ribut dan ombak yang luar biasa. Dia berkata, diam, tenanglah. Orang berkata, wow, ini orang luar biasa. Angin dan danau pun taat kepadanya. Kenapa? Karena ada kuasa dalam perkataan Tuhan. Saudara, berjumpa dengan Tuhan yang hidup karena iman kepada perkataan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulanmu saat ini, tetapi yang dibutuhkan pada saat ini adalah iman. Alkitab berkata respon dari kebaikan Tuhan adalah iman. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu anugerah Tuhan. Tetapi Alkitab berkata butuh respon dari kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Efesus pasal yang kedua, kamu diselamatkan oleh kasih karunia karena engkau menanggapi dengan iman. Saudara, imanlah yang membutuhkan, imanlah yang engkau butuhkan. Dan untuk mendapat iman, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Di poin yang kedua ini, saya memberikan kesempatan bagi saudara, buka hati buat firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah hati kita. Biarkan firman Tuhan berkuasa di hidup kita. Ibrani pasal 4 berkata bahwa firman Tuhan kuat dan berkuasa, lebih tajam dari pedang manapun. Saudara, pada waktu Yesus ada di dekat kolam Bethesda, ada seorang yang sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan kemudian ada satu kebiasaan di situ bahwa malaikat datang, dan kalau malaikat itu menggoncangkan kolam itu dan siapa yang duluan masuk maka dia akan sembuh. Tapi sang penyembuh datang pada saat itu. Dia datang sendiri, dia tidak mengutus lagi malaikat. Dan pada waktu dia datang, dia berkata kepada laki-laki itu, maukah engkau sembuh? Saudara perhatikan, kalau Yesus berbicara, respon saudara. Tetapi lain dengan laki-laki ini, saudara. Alkitab berkata dia ngeles, dia menggunakan alasan. Sama dengan kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau ditolong Tuhan? Maukah engkau diberkati Tuhan? Maukah engkau mendapat jodoh dari Tuhan? Kadang-kala kita sama seperti dia ini. Kita menggunakan alasan. Masalahnya tidak ada uang, masalahnya tidak ada yang tolong, masalahnya aku tidak punya channel. Tapi pada saat itu juga kuasa perkataan Yesus terucap. Dia berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Yesus tidak menunggu alasan itu untuk dijawab, tapi Yesus berkata, jalan. Tahukah saudara, pada saat itu juga firman itu masuk di rohnya. Masuk di rohnya. Dan kemudian menjamah tulang-tulangnya, menjamah saraf-sarafnya. Dan saat itu, dia tidak sempat berpikir panjang. Ada dorongan dari dalam. Dan dia berdiri dan berjalan. Ini kesaksian juga bisa kita dengarkan, bisa lihat dalam banyak kebaktian. Mujizat Tuhan seperti itu. Kuasa Tuhan datang di hidup kita. Kita nggak sempat mikir, tapi itu sudah masuk di roh kita. Kita merespon dengan iman. Dan ada dorongan roh Tuhan dari dalam. Ayo jalan, ayo bertindak. Dan kita nggak sempat mikir panjang. Dan kemudian pada saat itu kita bertindak. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, di bagian ini kita butuh firman. Firmanlah yang kita butuhkan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apapun masalahmu, tetap percaya. Imanlah yang membuat kita bertindak untuk tetap berdoa. Imanlah yang membuat kita mau merespon kehendak Tuhan. Imanlah yang membuat kita mengasihi sesama. Karena percaya Dia Gembala yang baik. Dan karena Dia Gembala yang baik, kita tidak akan kekurangan. Poin yang kedua ini, saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Dimanapun engkau berada, Tuhan tahu pergumulan. Tapi Tuhan mau engkau tetap percaya. Tuhan mau engkau merespon anugerah Tuhan pada saat ini juga dengan iman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus mengalir kuasa Roh Kudus pada kami saat ini juga. Dimanapun engkau berada, terima kuasa Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima kebaikan Tuhan. Dengan iman engkau ucapkan bahwa aku sudah disembuhkan, aku sudah dipulihkan, aku sudah diberkati. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Iman mengatakan sudah terjadi. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap orang yang nonton ini. Terima kuasa Tuhan, alami urapan Tuhan, sembuh, pulih, jadi baik dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan lihat yang ketiga. Yang ketiga, saudara. Kita belajar yang ketiga, berjumpa dengan Tuhan yang hidup di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini kita butuh ketaatan, saudara. Kita lihat di dalam pembacaan kita dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Tahukah saudara, ada banyak tempat mereka bisa berjumpa. Bisa saja murid-murid mengatakan, ngapain lagi ke Galilea? Tahukah saudara, Yesus mati di Yerusalem. Yesus ada di Yerusalem. Dia menampakkan diri beberapa kali di Yerusalem. Bahkan hampir semua murid-murid Yesus sudah melihat Yesus hidup dan berkuasa ada di Yerusalem. Tetapi Yesus merencanakan sebuah pertemuan yang luar biasa di Galilea. Jarak antara Yerusalem dengan Galilea itu sama seperti Jakarta ke Bandung, saudara. Pada waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, belum ada kereta api, belum ada kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang ini. Di sini butuh ketaatan, saudara, untuk pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Saudara, bahkan Alkitab berkata, mereka disuruh ke Galilea. Waktu berjumpa di Galilea, Tuhan suruh mereka kembali ke Yerusalem untuk menerima pengurapan Roh Kudus, untuk menerima baptisan Roh Kudus. Saudara perhatikan ini butuh ketaatan. Kita bisa saja ngomel, ngapain sih ketemu lagi di Galilea? Bukankah kita bisa ketemu di Yerusalem? Ngapain lagi setelah di Galilea? Balik lagi ke Yerusalem. Saudara, di tempat di mana Tuhan kehendaki, di situ engkau selalu melihat kemuliaan Tuhan. Tahukah cerita saudara? Cerita tentang Elia. Pada waktu dia mengatakan kepada Raja Ahab, 3,5 tahun, maka tidak akan turun hujan di Israel. Dan kemudian kelaparan terjadi karena musim kemarau. Tuhan menyuruh Elia ke Sungai Kerit. Di tempat yang Tuhan tentukan, di situ ada berkat. Tuhan suruh apa engkau lakukan, di tempat itu ada berkat. Kalau Tuhan suruh engkau lakukan, jalankan sebuah bisnis atau lakukan pelayanan, di tempat itu ada berkat Tuhan. Di Sungai Kerit ini, saudara, Elia dipelihara oleh Tuhan. Ada air minum di sungai itu. Lalu kemudian Tuhan kirimkan burung gagak untuk membawa makanan buat Elia. Saudara, ada berkat di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi Elia Tuhan pelihara. Alkitab berkata dia disuruh oleh Tuhan ke Sarfat. Nanti di sana ia akan berjumpa dengan seorang janda di Sarfat. Tuhan akan pelihara Elia lewat janda di Sarfat. Saudara, mungkin kita merasa saat ini kita ada di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi jangan salah, Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang statis. Dia bergerak. Dan dimanapun dia bergerak, Tuhan mau kita mengikuti. Waktu Elia pindah ke Sarfat, dia berjumpa dengan seorang janda. Dan janda ini hanya memiliki tepung sedikit saja. Tepung yang sedikit beserta dengan anaknya. Mereka lagi cari kayu api. Lalu kemudian datang Elia. Elia berkata, ada makanan? Begitu. Tapi kemudian ibu janda ini berkata, ya tinggal tepung sedikit, aku cari kayu api, aku bikin adonan, lalu kemudian kami makan dan kemudian kami mati. Nggak tahu lagi mau makan apa besok. Sedikit untuk mereka makan. Sedikit juga kalau dia buat untuk dikasih kepada Elia, imam Tuhan, hamba Tuhan. Tapi tahukah saudara, ketika itu untuk konsumsinya dari ibu janda, itu cuma sedikit. Tapi waktu sedikit ini diserahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada hamba Tuhan, kepada Elia, maka itu seperti benih. Itu seperti benih, saudara. Dan Tuhan tunjukkan kuasanya. Bukan cuma ibu janda ini yang terpelihara, karena setiap kali dia lihat tempatnya penuh dengan tepung, dia bikin lagi, dan dia pikir sudah habis, dia lihat lagi, ada lagi, besoknya dia lihat ada lagi. Dia sudah bikin banyak roti, banyak adonan, dia sudah kasih makan hamba Tuhan, dia sudah kasih makan anaknya, mereka sudah kenyang, mungkin tetangga dia berikan, mungkin tetangga yang lain dia kasih. Lalu kemudian besoknya dia lihat tepung masih ada. Tuhan pelihara saya dan saudara. Di pihak Elia, pemeliharaan Tuhan, karena dia ada di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, di sini butuh ketaatan. Ketaatan itu lahir dari iman kepada firman. Ketaatan ini membutuhkan kerelaan dari hati kita. Taat kepada kehendak Tuhan. Taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau.
Murid-murid mereka taat kepada Tuhan dan mereka menuju ke Galilea, dan di sana mereka berjumpa dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan berkuasa. Di bagian yang ketiga ini saudara, saya mau berdoa untuk saudara dan saya mau berdoa untuk saudara dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Mari berdoa bersama dengan saya. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Oh Yesus Tuhan, saat ini juga aku berdoa untuk kami semua yang nonton, yang lihat video ini. Pada saat ini juga mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan di tempat kami berada. Ada anugerah Tuhan. Dimanapun kami berada ada anugerah Tuhan. Tapi ada pengurapan khusus bagi kami untuk masuk ke tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin untuk melayani, mungkin untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, mungkin untuk membantu orang lain. Apapun itu ketika Tuhan suruh untuk kami kerjakan, Tuhan memberikan kemampuan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa, Engkau diberkati keuanganmu, diberkati ekonomimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati hidupmu. Engkau adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Yang keempat saudara, yang keempat. Yang keempat saudara, kita belajar firman Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan yang hidup membuat kita menyembah Dia. Saudara, menyembah Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mau kita ada kerelaan hati, ada kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati harus ada pada kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Saat mereka atau murid-murid melihat Yesus, Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ke-17, ketika melihat Dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka. Perhatikan, ketika mereka melihat Yesus, saat itu juga mereka merendahkan diri, menyembah Tuhan, memberikan penghormatan dengan cara menyembah Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik, ada yang unik di sini, ada yang menarik. Saat beberapa dari mereka masih ragu-ragu, di ayat itu mengatakan begitu, justru Yesus mendekati mereka. Wow, luar biasa. Jadi cara Tuhan supaya engkau tetap dekat kepada Tuhan, meskipun engkau masih ragu, adalah Dia datang kepadamu. Dia mendekati engkau. Dia datang. Tuhan mau engkau dekat. Tapi kalau engkau belum percaya, Dia akan mendatangi engkau sampai engkau berserah total kepada Tuhan. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Saudara, Yesuslah yang membuat dirinya dekat dengan mereka. Yesuslah yang meyakinkan mereka bahwa perkataannya dan kuasanya itu luar biasa. Dan Dia menunjukkan pribadinya bahwa segala kuasa di bumi maupun di surga sudah diserahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Tuhan kita. Dia Tuhan yang hidup, Dia saja yang layak disembah. Alkitab berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Perhatikan, umat Tuhan merendahkan diri, bukan cuma menguntungkan dirinya, dia diberkati oleh Tuhan, tapi juga bangsa dan negara ikut diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan merendahkan diri, cari wajah Tuhan. Maksudnya kita menyembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Satu bagian ini saya mau sampaikan kepada saudara, agak keluar dari apa yang saya mau sampaikan, saudara. Perhatikan situasi saat ini, kita sedang dilanda dengan virus corona. Pemerintah sedang berjuang keras bagaimana mencegah penyebaran secara luas dan kemudian menangani virus corona. Dan semua pasien sedang dirawat sedemikian rupa. Dan tahukah saudara pola Tuhan? Alkitab berkata dalam kitab Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan membentenginya dan aku akan meluputkan. Perhatikan, aku akan meluputkan, berarti sempat masuk sudah. Sempat masuk, tetapi diluputkan oleh Tuhan. Pola Tuhan begitu saudara. Coba saudara perhatikan. Pada waktu orang Israel disuruh masuk tanah Kanaan, Tuhan tidak menyingkirkan orang Kanaan. Raksasa-raksasa yang ada di situ tidak disingkirkan oleh Tuhan. Orang Israel harus berhadapan dengan musuh yang kuat. Tapi cara Tuhan adalah Dia membiarkan mereka masuk
tetapi disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Pola Tuhan selalu begitu. Dia membiarkan kita masuk tapi ditolong oleh Tuhan. Seperti ada lagu yang mengatakan, Tuhan tidak selalu menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak selalu menjanjikan semuanya aman, nyaman semuanya. Tapi Dia berjanji, Dia menolong dan menyertai saya dan saudara. Saudaraku, saya mau mengajak di bagian ini, sembah Tuhan saja. Tinggikan Tuhan. Di tengah pandemi corona pada saat ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Penyebarannya begitu tidak terduga. Tapi apapun itu, saudara, berdoa, Tuhan, aku terima perlindungan-Mu. Perlindungan Tuhan itu bukan cuma sekedar kita dijauhkan dari virus corona, tapi juga kalaupun kita kena, Alkitab berkata bahwa imun tubuh atau kekuatan masuk di dalam tubuh kita karena ada darah Yesus, ada kuasa tubuh dan darah Yesus. Sebentar kita akan berjemaah kudus. Saya mau mengajak saudara, imani ada Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Imani bahwa Dia tidak meninggalkan. Sekalipun pola Tuhan seperti itu, jaminannya kuat. Dia pasti menolong. Dia sudah menolong dan Dia sudah melindungi saya dan saudara. Ada imun tubuh yang diperkuat oleh Tuhan. Apapun itu saudara, kita tidak tahu. Tapi selalu Tuhan mengasihi kita. Di bagian yang keempat ini, berjumpa dengan Tuhan yang hidup membuat kita menyembah Tuhan. Rendahkan diri. Saya mau berdoa untuk saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, pada saat ini aku berdoa untuk kami semua. Oh haleluya. Aku berdoa untuk semua orang yang nonton video ini. Tuhan jamah, kami merendahkan hati kami. Kami terima perlindungan Tuhan. Kami terima pemeliharaan Tuhan. Kami mengagungkan Engkau karena Engkau yang layak disembah. Segala kuasa ada di surga, ada di bumi, sudah diberikan kepada pribadi-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan Engkau saja yang layak disembah, dipuji. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bukan cuma kami dan keluarga kami yang ditolong oleh Tuhan, karena kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bahkan bangsa dan negara kami ditolong oleh Tuhan. Hamba berdoa saat ini juga, Kau terima kuasa Tuhan, Kau terima kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, hati yang menyembah, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Yang kelima saudara, yang kelima dan yang terakhir, puji Tuhan, yang kelima dan yang terakhir, berjumpa dengan Tuhan yang hidup demi panggilan hidup yang mulia. Di sini butuh gairah. Apa yang membuat kita bersemangat? Apa yang membuat kita penuh gairah di hadapan Tuhan? Tentunya kita tahu panggilan hidup kita. Untuk apa saya dan saudara hidup? Kalau kita tahu untuk apa kita hidup, maka kita tahu panggilan hidup kita yang sesungguhnya. Dan karena kita tahu untuk apa kita hidup di dunia, kita tahu panggilan, maka gairah hidup ada dalam hidup kita. Tuhan mau engkau bergairah, Tuhan mau engkau bersemangat, Tuhan mau engkau menggebu-gebu dalam hidup, menjalani hidup setiap hari. Dan perhatikan, di dalam Alkitab dikatakan, Yesus berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, rupanya maksud dari perjumpaan mereka dengan Yesus, maksud perjumpaan Yesus dengan mereka, supaya mereka mendapatkan semangat hidup yang luar biasa. Karena panggilan mereka adalah panggilan yang luar biasa. Itulah memberitakan Injil, memberitakan kasih karunia. Bukankah itu hal yang luar biasa? Kasih karunia Tuhan bukan karena perbuatan, bukan karena kemampuanmu, tapi adalah anugerah Tuhan. Ini kabar baik saudara. Harus bersemangat, harus menggebu-gebu. Ini panggilan hidup kita. Dan ini luar biasa saudara. Pada waktu kita melakukan ini, memberitakan firman, jaminan di dalam Alkitab mengatakan, di ayat yang terakhir dikatakan, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa, bukan kadang-kadang, bukan jarang-jarang, tetapi senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata kita mendapatkan visi dari Tuhan, mendapatkan panggilan Tuhan, kita mendapatkan proyek Tuhan,
Proyek Tuhan tidak pernah tutup. Bisnis yang Tuhan kerjakan tidak pernah tutup. Gereja Tuhan sampai saat ini, dari sejak awal sampai saat ini, masih tetap ada. Karena itu adalah proyek besar Tuhan. Waktu kita beritakan Injil, kita sedang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena proyek Tuhan tidak pernah kehilangan penyertaan Tuhan. Saudara, di bagian yang kelima ini, di bagian yang terakhir, saya mau berdoa untuk saudara. Mungkin engkau sudah kehilangan tujuan hidup, engkau sudah putus asa, engkau sedang kecewa dengan apapun. Ingat, Tuhan mengasihi hidup kita, dan Tuhan menginginkan supaya kita bergairah memberitakan firman Tuhan. Berdoa bersama dengan saya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa. Jamah ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang putus asa, kehilangan panggilan hidup atau tujuan hidup, pada saat ini aku berdoa, Tuhan mengalir kuasa-Mu, mengalir pengurapan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus menjamah, ada gairah hidup dalam hidup kami, ada semangat, ada Roh Kudus yang mengalir dalam diri kami. Engkau terima kuasa Tuhan, Engkau terima kebaikan Tuhan, Engkau terima dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudara, ada lima kebenaran berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Yang pertama, itu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, kita perlu merespon dengan iman terhadap perkataan Tuhan. Yang ketiga saudara, berjumpa dengan Tuhan di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang keempat, berjumpa dengan Tuhan yang hidup, membuat kita menyembah Dia. Dan yang kelima, yang terakhir, berjumpa dengan Tuhan yang hidup demi panggilan hidup yang mulia, mengalami penyertaan Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di akhir khotbah ini saudara, saya mau mengajak saudara dan saya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Satu pujian kita akan nyanyikan, kita akan berjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, Ku beri yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa, kami akan mengadakan perjamuan kudus, mengalir pengurapan Tuhan, ada kuasa tubuh dan darah Yesus. Karena di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Semua karya Tuhan sempurna dan selesai, tuntas dan luar biasa. Dan itu sebabnya kami percaya pada waktu kami mengadakan perjamuan kudus, ada kuasa dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memuji Tuhan. Ku beri yang terbaik. Haleluya. Seringkali ku kecewakanmu, bahagia ku cari, tak ku dapatkan. Ku ingat harga yang terbayar untukku, tak percuma semua derita yang kau terima. Gunung dan lembah telah ku jalani, sebab cinta kasihnya hari ini ku ada. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Saat ku renungkan kasih
setia, hatiku penuh kasih padamu. Ku tahu yang terbaik untuk ku lakukan. Ku menghampirimu, penuhi panggilanmu. Ku relakan untuk beri segalanya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Engkau berikan hidup bagiku. Yang terbaik di Kalvari. Kau relakan untuk disalib bagiku. Sekarang ku beri yang terbaik. Ku beri hidupku, segenap hidupku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, segenap jiwaku. Yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, segenap jiwaku. Segenap jiwaku, segenap hatiku. Oh, dan segenap jiwaku. Yang terbaik bagimu. Beri kemuliaan yang lebih mulia lagi. Haleluya. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Taruhlah roti di tangan kanan saudara, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 bahwa pada waktu kita makan roti perjamuan kudus, maka saat itu juga kita mengalami persekutuan dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus selalu sehat dan kuat. Dia selalu sehat. Jadi pada waktu kita makan roti perjamuan kudus, kita mengimani bahwa seperti tubuh Yesus sehat dan kuat, aku imani tubuh Yesus dan tubuhku sudah menyatu. Aku sehat dan kuat, aku segar, penuh kuasa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tangan kami ada roti perjamuan kudus. Kami terima kuasa tubuh Yesus. Kami imani, kami menyatu dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus ada dalam hidup kami. Dan kami terima sebab Yesus sendiri dia sehat dan kuat. Yesus sendiri sehat dan kuat dan tidak bercacat, segar, selalu dalam kuasa Tuhan. Luar biasa, kami imani itu terjadi atas hidup kami. Dan seperti Yesus katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus sendiri, firman Tuhan berkata, kami sudah disembuhkan. Dan Tuhan di kayu salib Engkau berkata sudah selesai. Itu berarti karya Kristus atas hidup kami
atas tubuh kami, atas kesehatan kami sudah diselesaikan, sudah diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata dalam perjamuan kudus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Mari saudara, kita makan dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang taruhlah cawan yang berisi anggur di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Kita berkata 1 Korintus pasal yang ke-10 bahwa pada waktu kita minum perjamuan kudus, saat itu juga terjadi persekutuan dengan cawan blessing, ucapan syukur daripada Tuhan. Dan Alkitab berkata saudara bahwa perjanjian yang baru, cawan ini melambangkan atau menunjukkan kepada perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perjanjian baru itu bicara tentang anugerah, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, pengampunan, kebenaran, dan kemuliaan yang sudah diberikan bagi kita dan sudah dimeteraikan dengan kuasa darah Yesus. Itu berarti perjanjian baru ini adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan karena berlaku seterusnya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, di tangan kami ada cawan berisi amplop perjamuan kudus. Kami menyatu dengan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kami menyatu dan kami imani kami di bawah perjanjian yang baru. Bukan karena kami, tetapi karena anugerah Tuhan kami sudah diampuni, dibenarkan, dikuduskan. Kami sudah bahkan menerima kemuliaan Tuhan. Di bawah perjanjian yang baru ini, Engkau sudah memeteraikan dengan darah-Mu sendiri ya Tuhan. Dan itu sebabnya meterai perjanjian yang baru ini begitu kuat, tidak bisa dibatalkan. Itu berarti seterusnya kami dipelihara oleh Tuhan. Kami terima sebagaimana Yesus katakan dalam malam perjamuan kudus, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini aku berdoa, mengalir kuasa Roh Kudus atas hidup kami pada saat ini. Hamba berdoa syafaat untuk kami semua yang nonton, yang ikut ibadah pada saat ini. Mengalir kuasa Roh-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kuat-kuatkan kami, sehat-sehatkan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dan kami berdoa diberkati seluruh ekonomi keuangan kami. Pekerjaan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Meskipun keadaan sulit oleh karena pandemi virus corona, tapi kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya mau mengajak saudara dan saya berdoa untuk bangsa negara. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi bangsa dan negara kami. Berkati, urapi dengan hikmat kebijaksanaan semua pemerintah kami, pemerintah, presiden, wakil presiden, semua menteri, semua pemimpin kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, semua aparat negara, semua lembaga negara. Tuhan urapi, Tuhan sertai dengan kuasa Roh-Mu untuk bekerja demi kebaikan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang yang ada di garis depan memerangi virus corona. Lindungi, Tuhan pelihara dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga semua orang yang ada di garis depan memerangi virus corona dan mencegah penyebaran meluas. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Berkati badan penanggulangan bencana, berkati semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, aparat keamanan, semua yang terlibat. Tuhan urapi, Tuhan lindungi ya Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk semua orang yang kena virus corona, baik yang ada gejala maupun tidak ada gejala, yang sedang dirawat di rumah sakit atau yang sedang karantina, bahkan semua pasien yang dalam pengawasan, atau orang yang tanpa gejala, atau orang yang sedang diselidiki terduga atau kena virus corona. Kami berdoa, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga karena kena virus corona. Kami berdoa, Tuhan hiburkan dalam nama Yesus.
Haleluya, haleluya. Pada saat ini saudara, saya mau mengajak kita berdoa untuk semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, semua umat Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, berkati, pelihara gereja-gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja diurapi untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan baru yang kreatif untuk menjangkau lebih banyak lagi. Kami percaya oleh karena hari-hari ini semua orang sangat membutuhkan Tuhan. Ada atmosfer baru yang Tuhan kerjakan di Indonesia ini. Kami sangat-sangat yakin bahwa orang sangat membutuhkan Tuhan, dan itu berarti ada penuaian besar terjadi. Kami imani penuaian besar terjadi di Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati pelayanan gereja-gereja anak-anak Tuhan. Tuhan urapi dalam nama Yesus Tuhan. Saya mau mengajak saudara dan saya berdoa untuk gereja kita ini. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami ini. Tuhan, lipat gandakan jiwa-jiwa terhubung dalam pelayanan ini. Urapi semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di dalam pelayanan gereja Glorious Ministry, baik yang sudah terhubung maupun akan segera terhubung. Tuhan berkati, kuatkan, sehatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kebaktian kita sudah mau selesai. Kita akan tutup dengan satu video tentang Yesus Kristus Tuhan. Tetapi saudara, saya mau sampaikan, kalau engkau mau memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan dengan rekening yang ada di running text di bawah ini. Dan memberilah dengan sukacita, memberilah karena saudara adalah orang yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Di bagian akhir ini, sebelum kita mengakhiri dengan video lagu Yesus Kristus Tuhan, saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa dalam surga, kami sudah selesai acara pada saat ini. Tuhan berkati kami semua, berkati, pelihara seluruh umat Tuhan, anak Tuhan yang nonton video ini. Tuhan, kami berdoa, berkati semua orang yang terhubung dalam pelayanan kami ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Sudah selesai, Tuhan memberkati. Kami akhiri dengan video Yesus Kristus Tuhan.